Hari ini, kami dari kelompok 5 akan mengajak kalian membahas topik ini dari berbagai sisi. Mulai dari definisi, konsep, pentingnya, metode, hingga tantangan dan solusi. Bukan hanya teori, tapi juga contoh nyata dari perusahaan di Indonesia maupun dunia. Jadi, mari kita simak bersama karena ini tidak hanya penting bagi organisasi, tapi juga penting bagi kita sebagai mahasiswa yang suatu hari akan terjun ke dunia kerja. Teman-teman, pernahkah kalian mengikuti organisasi kampus atau menjadi panitia acara? Dalam hal ini, tentu ada yang rajin bekerja, ada yang bermalas-malasan, dan juga ada yang sibuk sendiri. Kalau tidak ada koordinasi, rapat bisa berantakan, acara bisa gagal, dan ujung-ujungnya semua saling menyalahkan. Nah, hal yang sama juga terjadi di dunia kerja. Bayangkan sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan, teknologi yang canggih dan modal yang besar, tetapi kalau setiap karyawannya berjalan sendiri-sendiri tanpa ada arah yang sama, hasilnya tentu akan menjadi kacau, bukan? Teknologi boleh canggih, gedung boleh megah, tetapi organisasi tidak akan pernah melaju. Disinilah pengintegrasian sumber daya manusia berperan. Integrasi adalah menyatukan langkah, menyatukan tujuan agar organisasi dan individu bergerak seirama. Nah, kalau ditanya apa sih pengintegrasian SDM? Ini tuh adalah proses menyatukannya kepentingan organisasi serta kepentingan individu. Organisasi ini sendiri membutuhkan keuntungan, produktivitas, serta keberlanjutan. Sedangkan individu ataupun karyawan membutuhkan pengakuan, kesejahteraan, serta kesempatan untuk berkembang. Jika salah satu di antara diabaikan, maka akan terjadi kepincangan. Misalnya tim futsal. Jika semua pemain jago, tapi tidak dikoordinasi, lalu siapa yang akan menyerang dan siapa yang akan bertahan? Endingnya akan terjadi kebobolan. Tapi berbeda jika kita melakukan koordinasi. Mau sejago apapun timnya, jika ada koordinasi yang bagus, maka kita akan tetap menang. Juga integrasi SDM ini sendiri adalah untuk mencapai keselarasan, sehingga organisasi bisa mencapai target yang diinginkan dan karyawan bisa merasa puas. Contoh nyatanya bisa kita ambil dari Gojek yang awalnya startup kecil menjadi startup. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya integrasi yang kuat, sehingga para driver merasa mereka dibutuhkan dan teknisi bangga dengan hasil yang mereka buat. Dan adanya visi manajemen yang besar, sehingga semua berjalan ke arah yang sama dan merasa diuntungkan oleh banyak pihak. Sekarang, mengapa integrasi SDM itu penting? Mari kita lihat ke realitasnya. Bayangkan jika kita bekerja di perusahaan, gaji pas-pasan, kerjaan menumpuk, bos tidak mendengarkan keluh kesah. Apa yang akan terjadi? Resign, tentu saja. Karena itu merupakan salah satu dampak organisasi tanpa integrasi atau turnover tinggi. Lalu, kita lihat sebaliknya. Jika ada perusahaan yang mendengarkan keluh kesah karyawannya, memberikan peluang materi, memberikan penghargaan, apa yang akan terjadi? Pastinya karyawan akan semakin semangat untuk bekerja, loyal, dan bahkan berinovasi. Integrasi itu ibaratkan lem dan batu bata. Dengan lem, batu bata akan menjadi bangunan yang kokoh, dan tanpa lem, batu bata akan jatuh satu persatu. Sama halnya dengan organisasi, integrasilah yang akan membuatnya semakin solid. Contoh globalnya yaitu Google. Kenapa banyak orang yang bercita-cita ingin kerja di Google? Karena Google mengintegrasikan visi perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Ada budaya kerja terbuka, fasilitas lengkap, dan bahkan ide staf magang pun akan dipertimbangkan. Contoh lokalnya, mari kita lihat ke Astra. Perusahaan ini sudah bertahun-tahun bertahan di Indonesia. Salah satu rahasianya adalah integrasi karyawan yang merasa mempunyai ruang untuk berkembang dan perusahaan pun memenuhi kebutuhannya. Lalu, bagaimana cara kita bisa melakukan integrasi SDM? Ada beberapa metode penting. Yang pertama, kompensasi yang adil, seperti memberikan gaji, bonus, dan tunjangan. Hal ini dilakukan supaya para karyawan lebih
semangat lagi untuk kerja dan biasanya memberikan bonus kepada para karyawan yang sudah lembur. Yang kedua, komunikasi terbuka, yaitu dilakukan supaya tidak adanya miskomunikasi antara karyawan dan karyawan maupun antara karyawan dan atasan. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Hal ini dilakukan supaya memiliki atau menghasilkan para karyawan yang baik dan berkompeten lagi. Yang keempat adalah team building atau kegiatan kebersamaan. Hal ini dilakukan agar para karyawan dan atasan memiliki hubungan yang erat dan menciptakan suasana perusahaan yang sangat baik dan aman. Dan yang terakhir, yang kelima adalah partisipasi karyawan. Hal ini dilakukan supaya para karyawan juga dianggap dalam perusahaan dan biasanya selalu melibatkan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan. Jika ingin jelas, mari kita lihat adegan berikut. Dulu pimpinan, ini sudah tidak kondusif. Rapat konsultasi tadi belum selesai, belum ditutup pimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa sudah. Pimpinan, Sekjen tidak boleh ikut campur tangan. Sekjen, pimpinan. Dengarkan dulu, dengarkan. Pimpinan diskor lagi pimpinan. Dilanjutkan besok. Diskors dulu pimpinan. Pimpinan dilanjutkan besok. Tidak kondusif lagi pimpinan. Agar sidang segera diskors. Sidang diskors. Ini tidak boleh ke sini. Agar sidang segera diskors. Ketuk palu Bu. Agar sidang segera diskors. Ketuk palu. Agar sidang segera diskors. Saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari video tersebut kami bisa melihat apabila metode-metode tersebut tidak digunakan dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan pekerjaan tidak baik juga. Dan begitu juga sebaliknya, apabila metode-metode tersebut digunakan atau dilaksanakan dengan baik, maka akan menciptakan suasana perusahaan yang sangat baik juga. Tantangan dan solusi. Integrasi memang penting, tetapi pelaksanaannya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan nyata seperti 1. Perbedaan budaya antara karyawan. 2. Konflik kepentingan antara individu dan organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang buruk. Namun, dalam tantangan tersebut juga terdapat solusi. Yang pertama adalah kita bisa membuka ruang dialog, dan yang kedua, kita bisa membuat kebijakan yang adil untuk semua karyawan, dan yang ketiga, kita bisa membangun budaya yang inklusif. Kita bisa ambil dari contoh Samsung. Samsung merupakan perusahaan multinasional dengan ribuan karyawan dari berbagai mancanegara. Tantangan besarnya adalah bahasa, budaya, serta kebiasaan kerja antar negara. Namun, semua tetap bisa berjalan lancar karena mereka mengadakan program komunikasi lintas budaya serta nilai perusahaan yang telah disetujui oleh semua karyawan. Pesan yang bisa kita ambil adalah integrasi SDM bukan pekerjaan sekali jadi, tetapi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen.
Kesimpulannya, pengintegrasian sumber daya manusia adalah kunci yang menyatukan organisasi dan individu, juga membangun loyalitas, produktivitas, dan juga keberlanjutan. Tanpa integrasi, organisasi hanyalah kumpulan orang. Sedangkan dengan adanya integrasi, organisasi menjadi keluarga yang menuju tujuan yang sama. Loyalitas dan keberlanjutan.